Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Asli Kurniawan. Di sini saya akan membuat video simulasi program safety crane dengan ketentuan sebagai berikut. Jika tombol open ditekan, maka crane siap dioperasikan, lampu hijau menyala. Jika tombol lock ditekan, maka crane berhenti bekerja dan diam di tempat. Lampu indikator merah menyala, tombol lock bisa di-reset menggunakan tombol open. Jika tombol emergency ditekan, maka crane berhenti bekerja dan diam di tempat, lampu indikator merah menyala. Tombol emergency bisa di-reset menggunakan tombol open. Jika sensor berat overload, maka lampu indikator merah berkedip, crane berhenti. Overload di-reset menggunakan tombol open. Catatan, ketika terjadi beban lebih, maka tombol OL akan terus on, terkecuali bebannya sudah dikurangi. Jadi meskipun sudah di-reset, asalkan belum beban dikurangi, maka tombol overload tetap on dan crane tidak bisa dioperasikan. Tombol operasi maju mundur, kiri kanan, dan naik turun masing-masing saling menguji dan hanya bisa beroperasi salah satu. Oke, baik, kita mulai. Sini saya akan buat device name-nya. Safety crane. Format CP1IL. Oke. Pertama-tama kita buat kontak untuk push button open ya. Dengan pengalamatan 000. Kita buat komennya open. Lalu kita tambahkan penguncinya yang nanti juga menjadi kontak sensor overload. Kita beri komen sensor overload. Kita tambahkan keep. Dengan pengalamatan 600 dengan komen IR open. Oke, sudah jadi. Lalu kita buat penguncinya dengan kontak dari pengalamatan 601 dan komennya IR lock. Kita sambungkan. Lalu kita paralel dengan kontak yang bersumber dari sensor overload. Oke, lalu kemudian di rung selanjutnya kita buat push button lock dengan input 001, komen push button lock. Lalu kita buat penguncinya yang bersumber dari PB open. Oke, kita buat coil yang berguna sebagai pengunci kit 01. Oke, lalu kita paralel untuk membuat push button emergency, sensor overload, dan penguncinya. Button emergency kita namanya PBMJ. Lalu sini ada untuk sensor overload dan kita tambahkan locknya juga. Untuk di rung selanjutnya, untuk di rung kedua kita buat coil atau lampu hijau yang bersumber dari lock keep. Kita beri pengalamatan 01, lalu penguncinya dari sensor lock. Lalu sini kita
buat pengalamatan, ini berfungsi sebagai lampu merah, nanti akan menandakan apabila rangkaian di lock atau rangkaian overload. Nah, untuk pengunci sensor overloadnya kita paralel dengan kontak terbuka dari sensor overload itu sendiri, lalu kita tambahkan sudah. Lalu di row selanjutnya kita buat indikator untuk menandakan kalau rangkaian siap dioperasikan dengan menggunakan kontak open dan menambahkan koil untuk lampu hijau. Di room keempat kita buat push button untuk mengarahkannya. Kita beri sumber dari PB open atau IR open, lalu kita tambahkan kontak untuk tombol push button forward. Penguncinya nanti dari indikator motor reverse kita buat dulu terlebih dahulu. Maaf, kita ulang karena salah. Lalu kita tambahkan koil untuk indikator bahwa nanti push button forward bekerja. Forward atau motor forward. Kita copy saja. Lalu kita buat push button reverse. Di sini 06 yang menjadi push button right atau arah kanan. Kontak 007 yang berguna sebagai push button left. 008 yang berguna sebagai push button up, lalu kontak 009 yang berguna sebagai push button down. Terlebih dahulu kita rubah koilnya dari sini. Satu untuk M reverse, lalu di sini 102 untuk M right, di sini 103 untuk M left, lalu selanjutnya 100.04 untuk M terakhir 100.05 untuk M down. Di sini untuk pengunci right menggunakan coil dari M left. Untuk pengunci left kita gunakan coil dari M right. Sebaliknya untuk PB up
Maaf untuk videonya terjeda. Selanjutnya untuk PB up kita gunakan penguncinya dari coil down. Dan PB down kita gunakan penguncinya dari coil up. Selanjutnya kita sambung secara paralel. Oke, jadi sudah kita buat rangkaiannya, lalu kita coba untuk simulasikan dengan menekan tombol simulator, lalu kita coba tekan push button open ya, lalu keep bekerja untuk menahan rangkaian agar tetap berjalan. Kita lihat pada saat push button open ditekan, rangkaian berjalan dan lampu indikator hijau menyala menandakan rangkaian ini berjalan dengan baik. Lalu kita coba untuk menekan push button forward. Lalu di sini motor forward bekerja. Untuk motor forward dan motor reverse tidak bisa bekerja bersamaan. Nah, akan terjadi error. Maaf, ternyata ini belum dirubah. Untuk mengunci motor reverse-nya belum dirubah ke motor forward. Kita coba simulasikan kembali. Kita ulang, kita tekan tombol open, lalu keep bekerja, lampu indikator hijau menyala. Tekan push button forward. Pada saat push button forward, reverse tidak bisa bekerja karena memang tidak bisa berbarengan, dan kita lepas tombol push button forwardnya dan push button reverse-nya bisa bekerja. Begitupun untuk push button right dan left, masing-masing harus bekerja salah satu. Nah, pada saat right kita lepas baru left bisa bekerja. Begitupun dengan up dan down. Jika kita tekan tombol emergency, maka lampu berwarna merah akan menyala dan bisa di reset menggunakan tombol open. Baik, bisa kita lihat. Lalu jika kita menekan tombol overload, nah maka lampu merah akan berkedip. Tapi selama overload ini tidak dikurangi bebannya atau dengan kita simulasikan dengan terus menekannya, maka tombol open tidak bisa meresetnya. Lampu merah tetap menyala kecuali sudah kita lepas muatannya dan sudah kita kurangi, maka tombol open bisa meresetnya. Nah, kita lihat lampu merahnya sudah mati ya. Lalu kita bergerak sekarang ke CX Designer-nya. Kebetulan saya sudah membuat desain CX Designer-nya. Di sini ada tombol open dengan pengalamatan 0 sesuai dengan yang ada di CX Programmer. Tombol lock pengalamatan 01 dan tombol emergency pengalamatan 02. Untuk tombol motor forward-nya dengan pengalamatan masing-masing dari kontak yang sudah dibuat di CX Programmer-nya, kita lihat. Untuk forward 04, reverse 05,
right 06, left 07, up 08, dan PB down 09. Ya, right 06, untuk reverse 05, dan left harusnya 007, up 08, dan down 09. Sini kita sudah membuat indikator lampu hijau dan lampu merah. Di sini indikator motor forward bekerja, motor kanan bekerja, motor kiri bekerja, dan reverse bekerja. Dan di sini indikator motor up, motor down, dan sini ada push button untuk mensimulasikan apabila beban normal dan overload. Baik, kita coba ya. Nah, di sini kita coba. Oke. Test mode-nya sudah berjalan. Nah, kita buka di sini ya. Oke. Oh, ini sudah angka yang sudah open. Kita coba restart dulu. Nah, dengan ini dari awal ya. Pada saat kita klik tombol open, ya, rangkaian bekerja dan lampu hijau menyala, tanda kren sudah siap digunakan. Pada saat kita tekan tombol forward, motor forward bekerja, reverse bekerja, ke kanan, ke kiri, bekerja dengan baik, lalu up. Nah, up untuk lampu indikator up ini warnanya tidak terlalu berbeda dengan kondisi off, tapi di sini sudah terlihat bekerja ya. Nah, pada saat rangkaian di lock, lampu indikator merah menyala dan tombol forward, reverse, right tidak bekerja ya, karena lampu indikatornya pun tidak menyala. Tombol up, down, dan lain-lain. Kita bisa reset dengan tombol open, lalu kita kondisikan di sini beban normal, lalu kita simulasikan untuk beban overloadnya. Nah, pada saat kondisi overload, lampu merah akan berkedip, dan pada saat beban tidak dikurangi atau masih overload, tombol open tidak akan bisa mereset lampu merah tersebut kecuali beban sudah dikurangi. Oke, kita simulasikan beban dikurangi dengan memencet tombol overload menjadi normal. Nah, pada saat beban sudah dikurangi, lampu merah akan berhenti berkedip tapi tetap menyala karena belum di reset. Lalu kita klik open untuk meresetnya. Nah, rangkaian siap bekerja kembali dengan tanda lampu berwarna hijau. Baik, itu saja dari saya, simulasi safety crane berikut menggunakan CX Programmer dan CX Designer. Sekian dari saya dan terima kasih.